Halo guys, kembali lagi bersama saya di Automatic Trader. Jadi di video kali ini kita mau bikin robot forex break daily ya guys. Jadi rencana tradingnya seperti ini. Nah ini contoh grafiknya misalnya. Jadi rencana tradingnya adalah apabila harga telah menyentuh atau menembus batas harian kemarin ini ya. Ini grafiknya time frame-nya H1. Jadi kalau harga break di sini seperti ini. Nah, ini break daily gitu, harga tertinggi dari hari kemarin. Kita akan melakukan entry buy. Begitu juga sebaliknya, misalnya harga break low begitu ya. Break low misalnya ambil contoh seperti ini. Nah, seperti ini break low. Kita akan melakukan entry sell ya, sesederhana itu. Jadi kalau harga break dari harga tertinggi kemarin kita akan melakukan entry buy, dan kalau harga break dari harga terendah dari hari kemarin kita akan melakukan entry sell seperti itu ya. Oh ya, ini akun saya, akun real ya. Ini kebetulan ada posisi dia real, bisa dilihat. Oke, kita nggak bahas itu. Sorry, iklan sebentar. Kita langsung aja masuk ke dalam FX1 ya. Saya bikin videonya pakai VPS Forex ya, karena saya kebetulan memang ada trading di situ. Oke, sekarang kita udah masuk ke dalam FX1. Jadi kita langsung aja create new di sini. Nah, seperti ini kita create new. Jadi untuk melakukan break daily kita perlu history data ya. Dia tempatnya ada di sini, market data. Nah, di sini kita tarik ke bawah menunya. Nah, di sini ada history data. Kita drag aja ke tengah. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada time frame-nya, kita pilih yang daily ya. Time frame harian. Kita tarik, ada 4 jam dan lain sebagainya. Kita pilih yang daily. Terus ini value-nya tentu harga tertinggi dulu ya. Kita mau bikin untuk yang buy gitu, entry buy. Nah, di sini shift back-nya ini yang penting ya. Ini shift back-nya kita kasih 1 karena dia 1 hari kemarin. Kalau mau yang 2 hari kemarin, 2 hari ke belakang maksudnya tentu kasih 2 begitu ya. Nah, seperti ini bisa dilihat. Kemudian ini kita ganti aja high daily gitu ya. Daily seperti ini. Nah, kita kasih namanya seperti itu. Kemudian selanjutnya kita tarik bid ya. Kita pakai value bid atau parameternya bid seperti ini. Jadi kalau bidnya lebih tinggi dari harga tertinggi kemarin begitu ya. Jadi kita tarik dulu di sini logika pembandingnya. Di sini bagian logik kita drag aja ke bagian tengah. Nah, jadi kita tarik dulu value-nya ini. Jika bid, nah di sini ya, ini dimasukkan ke value 1 seperti itu. Terus high daily-nya di value 2. Nah, seperti ini. Nah, ini jika bid lebih besar atau sama dengan harga tertinggi kemarin, harga tertinggi harian kemarin gitu ya. Tapi kita ganti, kita nggak mau pakai sama dengan itu ya. Bukan lebih besar atau sama dengan, kita bikin lebih besar aja ya. Jadi kalau masih belum break itu istilahnya masih sama dengan hari kemarin, kita belum melakukan entry begitu. Jadi di sini ya kelihatan ya tandanya sudah berubah lebih besar atau lebih besar aja. Tadi kan ada lebih besar atau sama dengan gitu ya. Nah, untuk break ini tentu kita butuh satu parameter lagi ya, yaitu open ya. Untuk break kan berarti opennya masih di bawahnya gitu. Nah, di sini kita tarik lagi history datanya. Sini market data, terus kita geser ke bawah. Nah, ini history data kita tarik lagi seperti ini. Nah, kita bikin opennya ya. Open di sini opennya kita kasih 0 ya. 0 itu artinya open pembukaan sekarang gitu, candle sekarang gitu, atau candle atau bar sekarang seperti itu. Ini kita ganti dulu namanya open gitu ya. Ya.
open. Untuk time frame-nya kita kasih time frame 15 menit mungkin ya, biar, tapi ini time frame selera ya. Kita di sini ambil contoh 15 menit aja. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita tarik logika lagi, logika pembanding begitu ya. Jadi kita tarik di sini dulu. Nah, seperti ini. Nah, open kita masukkan ke value 1 seperti ini. Nah, kemudian high daily atau harga tertingginya ini kita tarik ke value 2 di sini ya. Kita masukkan ke value 2. Nah, seperti ini. Nah, untuk pembandingnya tentu kita ganti ya. Jadi kita inginnya kan break. Jadi break itu artinya harga pembukaan lebih rendah dari harga tertinggi kemarin. Di sini kita ganti lebih kecil gitu ya untuk logikanya. Nah, seperti ini udah kelihatan ya. Nah, di sini udah kelihatan. Jadi kalau harga pembukaan lebih rendah daripada harga tertinggi kemarin dan harga dan bid gitu ya, dan bidnya lebih tinggi daripada harga tertinggi kemarin, ini kita kasih dan dulu. Seperti ini, kita tarik ya dua-duanya. Jadi biar kondisinya terpenuhi gitu ya. Jadi bukan salah satu kondisi tapi dua-dua kondisinya terpenuhi. Jadi kalau ternyata harga bidnya itu lebih tinggi tapi pembukaannya lebih tinggi, kita nggak open posisi ya. Untuk open ini selera ya, bisa diganti dengan yang lain, misalnya bisa diganti dengan parameternya low begini, low misalnya harga terendah atau yang lain, sesuai selera. Tapi di sini kita pakai open aja. Biasanya umumnya untuk break itu parameternya open di bawahnya terus bid di atasnya gitu. Ini bid juga bisa diganti ya, sesuai selera lagi. Lagi-lagi sesuai selera mau pakai bid atau pakai harga close gitu. Jadi kalau pakai bid itu kan dia masih berubah-ubah ya, bisa aja penutupannya nanti di bawahnya harga tertinggi kemarin. Tapi kalau memang ada yang selera atau kalian selera pakai close, harga penutupannya itu penutupan yang sekarang gitu lebih tinggi dari harga tertinggi kemarin, ya ini tinggal diganti aja pakai close. Tapi di sini kita pakai bid ya. Lagi-lagi selera. Nah, di sini kita pakai open posisi ya. Kita pakai trade dulu. Kita masukkan trade open posisi di sini. Kita tarik di bagian trade ya, menu trade. Ini open posisi. Nah, ini dia, kita tarik seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, ini belum ter-trigger, jadi ini kita tarik menjadi trigger untuk opsi entry maksudnya. Nah, ini if no order kita kasih false aja ya. Ini entry-nya buy, udah oke, load dan lain sebagainya kita masukkan input di belakang aja ya, seperti biasanya. Oke, sekarang break untuk buy udah jadi. Sekarang kita masukkan break untuk sell gitu ya. Ini kita parameternya masih kurang lebih sama, cuman high daily ini sekarang kita tambahkan menjadi low gitu ya. Kita jadi perlu satu parameter baru. Nah, ini kita masukkan lagi. Nah, tarik ke bawah, historic datanya ini kita tarik ke tengah. Jadi kita bukan high ya, tapi low. Nah, ini jangan lupa untuk parameternya diganti menjadi harian gitu ya, daily, seperti ini. Nah, begini. Dan value-nya tentu harus low ya, jangan lupa nanti bisa error. Di sini shift back-nya tentu 1 aja, karena hari kemarin aja yang kita butuhkan. Nah, historic data ini kita ganti namanya menjadi low gitu ya, low daily gitu. Nah, seperti itu. Saya harap ini kelihatan ya gambarnya, mungkin agak kecil, tapi ya mudah-mudahan kelihatan jelas. Nah, selanjutnya kita masukkan logika pembanding lagi, masuk ke menu logika, ini kita tarik aja lagi. Nah, tentu lebih mudah ya, kalian pasti udah ada gambarannya, karena ini low, pasti kebalikan dari logika sell ya. Tentu di sini
bidnya harus lebih kecil. Nah, di sini kita tarik dulu menjadi value 1 seperti ini. Nah, kemudian untuk low-nya kita tarik menjadi value 2. Nah, seperti ini. Nah, kemudian logikanya kita ganti ya di sini. Logikanya kita ganti, logika pembandingnya menjadi lebih kecil dari gitu ya. Nah, di sini ya kelihatan ya. Jika bitnya lebih kecil dari low daily, gitu, jadi dia ceritanya sudah break gitu. Kalau memang sudah break, nah kita masukkan lagi di sini open, udah nggak perlu tambahan parameter baru. Kita masukkan aja lagi logikanya di sini, logika pembandingnya. Nah, di sini, jika open gitu ya, open ini, opennya sama, kita tarik ke sini, kita jadikan value 1 tentu saja. Kemudian jangan salah, yang pasti harus diingat-ingat kita di sini parameternya low di sini ya, kita tarik seperti ini. Nah, low ke value 2 ya. Nah, jadi bukan soal yang atas yang bawah tapi soal penempatannya. Nah, di sini untuk parameternya tentu di sini lebih besar ya. Kita pakai lebih besar aja. Jadi yang tegas itu nggak lebih besar atau sama dengan itu kan mungkin semacam ragu-ragu gitu. Tapi kalau memang ada yang selera tentu nggak masalah ya. Semua tergantung selera dari sistem trading masing-masing. Dan selanjutnya kita tarik di sini dan ya, logika dan. Jadi menyatukan dari beberapa kondisi sehingga kalau kondisinya salah satu kondisi tidak terpenuhi maka dia tidak tereksekusi begitu ya. Nah, di sini kita kumpulkan dan seperti ini. Nah, di sini triggernya udah jadi. Ini triggernya, trigger sell. Kita tinggal bikin untuk open posisinya di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita tarik triggernya tentu saja menjadi sini. Oh ya, ini kita kasih nama sell gitu ya. Sell. Dan yang satu kita kasih nama dulu tadi buy gitu. Biar jelas itu. Nah, ini untuk sell tentu kita ganti lagi. Ini kan masih buy ya side-nya. Kita ganti menjadi sell. Selanjutnya kita masukkan input ya. Input di sini kita kasih number input. Nah, number input ini kita bikin load dulu seperti ini. Nah, value loadnya kita ganti 0,01 misalnya. Ini bisa nanti diganti-ganti sendiri. Itu masih belum pas. Oke, 0,01 kita tarik ke bagian open posisinya. Oke, selanjutnya kita masukkan number input yang kedua seperti ini. Kita ganti stop loss. Kita kasih misalnya 100 di sini. Kita tarik ke bagian entry-nya, open posisi ini. Stop loss, oh ya, salah kayaknya.
Di sini stop loss. Nah, seperti ini. Ini nanti bisa kita ganti-ganti sendiri. Kita tarik satu lagi untuk take profitnya. Nah, seperti ini. Kita ganti namanya menjadi take profit. Tarik parameternya di sini entry buy. Kita ganti menjadi 300 misalnya, 300 poin. Oke, sekarang udah jadi seperti ini. Langsung kita bikin aja ya. Kita bikin di sini build untuk MT4. Sini strategi 1 kita bikin namanya break daily ya. Seperti itu. Selanjutnya kita save. Nah, di sini terus kita refresh, kita masuk ke bagian MT4, tadi udah langsung connect ya. Linknya, link downloadnya udah langsung masuk ke dalam expertnya sini. Nah, ini dia, break daily udah kelihatan, langsung kita tes aja. Nah, di sini, ini trade-nya kita tutup dulu. Break daily, oke, udah break daily. Pairnya kita coba di GBP USD aja. Spreadnya ini spread yang sedang berlangsung aja, current. Nah, selanjutnya kita coba di sini pakai visual. Nah, kita pakai visual aja. Ini kecepatannya kita bikin 31. Terus kita start. Nah, seperti ini. Apa yang terjadi? Oke, apakah terjadi error? Di sini coba kita ganti ke daily. Kita start. Sepertinya ada yang salah ya guys ya. Ini apa yang salah? Apakah MT4-nya yang salah? Oke guys, sorry guys. Sorry banget tadi error ya. Ternyata error di MetaTrader-nya. Karena di sini kan VPS. Kita seharusnya hanya menggunakan 2 MetaTrader ya. Tapi tadi kita menggunakan 3 MetaTrader, yaitu di sini ada FXTM, Tickmill, sama FX Open. Oke, kita langsung aja di sini ya. Semuanya masih seperti tadi di sini. Parameter dan lain sebagainya masih seperti tadi, bisa kalian lihat sendiri. Kita langsung aja build ya. Kita masuk ke membuat MT4-nya di sini. Nah, seperti ini. Nah, dia namanya masih strategi 1, kita ganti menjadi break daily. Nah, seperti ini. Nah, dia udah ada. Kita langsung aja tekan tombol save. Nah, seperti itu. Kita masuk ke MetaTrader-nya. Di sini yang MetaTrader yang Tickmill. Kita refresh. Nah, seperti ini. Nah, dia udah nongol break daily ya. Seperti itu, udah nongol. Kita langsung aja tes di bagian sini. Kita pilih break daily.
Oke, udah break daily nih. Spreadnya spread yang sedang berjalan. Ini time frame yang kita bikin M15. Kemudian kita lihat propertinya ya. Propertinya di sini, expertnya, inputnya. Nah, ini bisa kita lihat ini yang tadi kita masukkan di input, take profitnya 300, lotnya 0,01 dan stop lossnya 100. Oke, kita tekan aja oke atau cancel sama aja. Langsung kita aja start ya di sini. Kita start aja maksudnya. Nah, dia udah berjalan dan tidak terjadi error. Kita lihat grafiknya seperti apa. Ya, dia seperti itu ya perjalanannya. Oke, dia udah ada bunyi ngek-ngok. Dia udah selesai. Dan hasilnya seperti ini guys ya. Bisa kalian lihat di sini tentu masih loss ini. Untuk total trade-nya cukup banyak ya, 8.400. Coba kita buka di bagian sini ya. Oke, kita lihat di sini apakah terjadi error begitu ya. Mengapa transaksinya begitu banyak? Kita coba. Oke, kita bikin period separatornya. Oke, ternyata dia nggak error guys ya. Cuman memang mungkin karena ini masih EA yang mentah begitu ya. Jadi belum dimasukkan kondisi-kondisi lain sehingga dia membuka posisi terus-menerus ya. Jadi kita perlu menambahkan hal-hal yang lain tentu dalam melakukan trading atau membuat EA yang lebih matang ya. Jadi kalau misalnya dia seperti itu, kita bisa melakukan pencegahan ya. Kita langsung aja kita bikin di sini. Di sini bisa kita buat seperti ini ya. Untuk if no ordernya kita bikin true ya. Jadi biar dia membuka satu order aja. Jadi no ordernya bikin true seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, dia akan terselesaikan ya masalah yang terus-menerus open posisi terlalu banyak itu ya. Kita bisa lihat dan tes di sini ya. Oke. Prosesnya masih menyimpan. Nah, kita pastikan aja. Di sini namanya masih strategi 1 ya. Kita tadi lupa tidak merubah namanya, kita refresh. Tapi tidak masalah. Kita hapus saja yang break daily ini. Nah, kita hapus. Oke, ini yang tadi error ya. Sekarang kita tes lagi di bagian sini. Ini seharusnya udah nggak error lagi ya. Di sini. Nah, ini strategi 1. Kita double klik. Terus kita tekan start lagi. Oke. Langsung kita masuk ke graph. Seperti ini. Nah, dia langsung berjalan seperti ini. Dan ya, oke, semua sudah normal guys ya. Jadi ini udah normal. Jadi salah satunya begitu. Jadi penjelasannya untuk yang error tadi adalah karena di sini ya. Jadi kondisinya kan ini. Nah, ini dia. Di sini if no order ini kita bikin false begitu ya. Jadi begitu dia sudah membuka posisi karena kondisinya masih memungkinkan, jadi dia terus membuka posisi guys. Jadi posisinya terus-menerus dibuka sampai kondisinya berubah begitu ya. Karena dia walaupun ada order, kita perintahnya tetap untuk membuka posisi seperti itu ya. Jadi kita bikin if no ordernya kita bikin true, jangan bikin false gitu. Jadi kalau bikin true, begitu dia udah buka satu posisi, begitu kan artinya sudah ada satu order. Nah, sudah ada satu order, dia tidak akan membuka posisi lagi. Seperti itu ya. Penjelasannya kurang lebihnya seperti itu guys ya. Tapi kalau kalian memang sudah ada yang lebih tahu, silakan tulis di kolom komentar. Kita bagi-bagi aja ilmunya. Oke guys, ini jadi untuk robot forex break daily-nya kayaknya udah jadi ya.
Tentu ini robot forex yang perlu banyak pengembangan. Oke guys, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa klik atau tekan tombol like dan subscribe-nya kalau suka dengan konten-konten seperti ini. Untuk robot AI-nya saya cantumkan linknya di deskripsi untuk kalian download kalau misalnya kalian berminat dan gratis. Dan kita ketemu lagi di video saya selanjutnya.